Sobat Migran dimanapun kalian berada, hari ini saya ingin sharing tentang membantu pekerja imigran terkendala yang ada di Kamboja, teman-teman semua. Ini cerita ya, saya cerita pengalaman saya yang sangat luar biasa. Buat saya nih negara paling gokil ya. Kenapa saya bilang negara paling gokil ini Kamboja? Karena pekerja migran, teman-teman yang ke Kamboja ini kan, ini negara bukan negara penempatan ya. Negara penempatan itu yaitu negara yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menempatkan pekerja migran. Kalau Kamboja ini bukan negara penempatan ya teman-teman semua. Jadi kita harus tahu mana negara penempatan yang bekerja sama dengan pemerintah atau negara yang belum ada penempatan dari kerjasama pemerintah begitu. Banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa begini, kayak teman-teman yang lain, ini saya mau diajak teman kerja ke Kamboja, katanya tinggal menunggu visa terus kita akan berangkat. Hey, di sana itu belum ada kerjasama, jadi nggak ada visa-visaan gitu ya. Kita yang ngerti tentang peraturan jangan dibodohin gitu ya, kalau kami yang mengerti gitu. Jadi di Kamboja itu belum ada kerjasama untuk penempatan pekerja imigran. Catat ya, di Kamboja itu belum ada, di Thailand belum ada ya teman-teman semua. Jadi saya ingin cerita beberapa bulan yang lalu ya, hampir mau setahun yang lalu ya, ini udah setahun yang lalu kalau nggak salah itu Desember 2022. Sementara saya bikin konten ini 2023 ya, Desember. Jadi teman-teman semua, ada teman saya di Hong Kong ini, temannya itu ada di Kamboja gitu. Tiba-tiba dia hubungi saya, "Kak, bisa nggak bantu ini teman kita terjebak di Kamboja gitu. Karena mereka pergi ke Kamboja tuh udah nggak dibayar gaji," katanya seperti itu. Udah, ini koordinasi karena memang udah viral juga di sosial media. Bertepatan yang ke Kamboja tahun 2022 itu orang-orang dari Sulawesi Utara teman-teman semua ya, daerah kita lah. Akhirnya saya bilang, mana data mereka gitu ya, data mereka. Udah, dia laporin ke saya, ada satu orang. Jadi satu orang ini laki-laki temannya katanya kerja di sana gitu, kerja di Kamboja, tapi mereka nggak dapat gaji. Jadi waktu itu saya langsung minta dong data-datanya untuk dilaporkan kan, karena memang juga udah viral. Beberapa ada bukan beberapa, ada satu orang yang meninggal gitu di sana. Dan saya bilang, "Oke, saya akan bantu." Akhirnya minta datanya yang satu orang ini. Minta data yang satu orang beserta nomor teleponnya, saya langsung hubungi. "Bro, gimana kalian di sana?" gitu. Langsung mereka juga menghubungi saya gitu, "Oh Kak, ini kita udah nggak dikasih makan, tapi kita takut nih nanti keluar kita nih nanti didapat sama tuan bos mereka, nanti kita dibunuh, kayak ada teman kita yang dibunuh katanya, melarikan diri akhirnya dibunuh gitu ya." Udah, saya bilang tenang, saya ya karena hari itu cukup prihatin juga, cukup gimana ya, kalau kalian teman-teman yang biasa membantu hal-hal seperti ini, tiba-tiba teman kita dalam kesusahannya, otomatis kita langsung prihatin gitu. Dan hari itu saya langsung berkoordinasi juga seperti biasa, saya langsung telepon ke Badan Perlindungan Pekerja Imigran untuk gimana cara untuk mereka bisa dibantu ya teman-teman semua. Udah, akhirnya minta data mereka, dari satu orang menjadi 2 orang melapor. Oke. Saya bilang minta lagi data paspornya. Tercatat 3 orang. Sudah, ini 3 orang, ini ada paspornya, kalau nggak salah itu ada paspornya gitu. Nanti 1-2 hari kemudian jadi 5 orang. Yang satu ini yang melapor pertama bilang gini, "Kak, ini udah jadi 5 orang, kita mau pulang aja gitu. Tapi menurut di KJRI kita harus membayar gitu, denda gitu. Gimana nih Kak?" Jadi waktu itu kita udah koordinasi sama Badan Perlindungan Pekerja Imigran, dan mereka langsung koordinasi di sana gitu. Yang datang melapor katanya hanya 2 orang gitu. 2 orang gitu. Ini lucu karena ini menjurus ke scammer. Ini menjurus kepada pembohongan gitu ya, dan saya sudah merasakan. Semoga orang itu bisa melihat konten ini ke depan ya, dan saya merasa dibohongi juga waktu itu. Sudah,
karena ya kita kasihan gitu ya. Koordinasi, oh ini kita udah di KJRI katanya. Terus saya bilang minta foto dong. Karena dari Badan Perlindungan udah koordinasi. Oh iya, ada 1 orang katanya, tapi cuma 1 orang ini menurut dia ada 4 orang gitu, 3 orang yang udah dia daftarin, kirim nama-namanya. Jadi saya bilang, loh kenapa nggak ada paspornya, minimal kan ada paspor gitu ya, ada paspor gitu. Dan akhirnya udah, singkat cerita katanya, oh ini kak, kami sekarang udah selesai di KJRI gitu, tapi kita ini udah nggak ada uang makan. Sampai teman-teman semua, nggak sampai kapan tuh ya, dia pokoknya 3 hari kemudian. Dan 3 hari kemudian kita proses, mereka udah mengeluh nggak ada makan apa semua. Jadi dari Badan Perlindungan mempertanyakan, loh kalian ini kenapa nggak di shelter? Menurut mereka di Kamboja itu nggak ada shelter. Ya otomatis kita kasihan kan, kita kasihan. Ini yang beberapa orang ini yang dia ngomong ini 5 orang. Cuman waktu saya bantu ngurusin itu udah nggak gitu kalau ini kayak bohong atau enggak gitu kan. Udah catat kan nama-namanya gitu. Kak, kita nggak dapat ini, hanya surat SPLP, tapi kayaknya ini belum, pokoknya berbelit-belit lah gitu. Padahal udah dipantau gitu ya, udah dipantau. Katanya udah lapor di KJRI, tinggal tunggu urus SPLP gitu. Dan saya tuh pantau terus, Bu, gimana Bu ini yang teman pekerja migran yang Manado ini gitu, 5 orang katanya. Nah, kata ibu ya, nah ini hanya 3 orang loh yang katanya mau pulang, ada beberapa orang, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba koordinasi lagi begitu. Udah, yang 1 orang ini yang pertama kali melapor nih, kita udah saya pantau terus, ngomong sama dia, video call langsung gitu. Malah saya bilang, gimana kalian aman nggak? Karena kan ada yang udah meninggal ya waktu itu, ada yang meninggal pulang dari Kamboja itu permasalahan gitu kan. Jadi kalau bukan negara penempatan, otomatis kan buat saya itu cepat pulang, cuman harus menunggu waktu. Terus dia ngomong gini, ini Kak, kita udah mau pulang loh ini, tapi kayaknya kita mau lewat naik kapal aja. Naik kapal dari mana ini maksudnya? Jadi saya bilang begini ke dia, bro, ini kan kalian kalau seumpama mau pulang dari Kamboja Jakarta aja, Kamboja Jakarta, dari Jakarta mau ke Manado itu uang dari negara, maksudnya itu uang dari BP2MI, maksudnya dari pemerintah yang tanggung gitu. Oh enggak Kak, kayaknya kita kalau sampai di Jakarta kita mau naik kapal aja ke Makassar bla bla bla. Udah enggak tapi kita ini Kak nggak ada uang, ini makan aja susah. Tahu nggak teman-teman, saya tuh sampai upload di sosial media, di Facebook saya, untuk bisa minta donasi loh, minta donasi buat mereka gitu. Tolong dong buat teman-teman yang orang Sulawesi Utara, saya bilang kalau tergerak, siapa tahu bisa membantu teman-teman kita yang lagi bermasalah di Kamboja, mereka mau makan aja susah. Tapi nggak ada yang tergerak teman-teman semua, terpaksa dari bidang penempatan, dari bagian penempatan BP2MI, direktur penempatan dan staf-stafnya kalau nggak salah itu nyumbang 2 juta langsung kirim ke rekening. Jadi waktu itu saya bilang, Bu Yani, ini kita nggak, saya udah buka donasi loh, tapi kayaknya nggak ada yang tergerak teman-teman kita dari Manado. Ya udah nak, nanti Ibu Yani kirim aja dari teman-teman. Jadi ada yang Ibu Lilis terima kasih, Ibu Yani itu langsung kirim, Ibu Yani langsung kirim ke rekeningnya ini bro ini gitu. Udah, saya kan sebagai yang membantu, saya tuh harus maksudnya pastikan bahwa mereka nih ini sampai di rumah nanti gitu. Udah, cerita 4 hari 5 hari, gimana kalian ini lagi tunggu, udah pada puncaknya ya, katanya lagi urus SPLP. Ini Kak, berapa hari kemudian tuh saya cek lagi, gimana kalian, kan kalian udah katanya udah ngurus gitu kan, dari imigrasi udah
keluarin SPLP katanya. Ini hari kami mau urus SPLP, kayaknya ini hari kami mau terbang, biar aja nanti keluarga kami yang bayar gitu. Terus saya kan penasaran gitu, maksudnya penasaran gini, tolong dong kalau memang benar-benar kalian tuh ada keluarga, ya kasih kenalan ke kita dan kita bisa koordinasi. Itu yang saya minta dari ini bro ini. Saya bilang, bro, mana kakak kamu atau keluarga kamu emang benar-benar mau beli tiket dari Kamboja ke Jakarta? Oh, enggak usah kak, nanti keluarga kami yang beli aja gitu. Udah, tiba-tiba nih ya katanya gini. Jadi saya kan penasaran, saya terus tanya ke teman saya yang di Hong Kong ini, gimana mereka? Tahu kak, saya juga udah nggak tahu kabar mereka. Maksudnya apa sih, kalian ini benar-benar tersiksa atau gimana? Terus saya tuh mau menanyakan beberapa hari kemudian, tiba-tiba dia lapor, udah kak, kami sekarang udah di Makassar naik kapal. What? Makassar naik kapal. Terus saya bilang gini, itu kan kalau seumpamanya gini teman-teman semua, kalau kita diurusin pemerintah ya gitu, prosedurnya itu kalian pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta tuh dijemput dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran kan, dari staf itu jemput di bandara. Kalau seumpamanya belum mau pulang ke daerah, masih tinggal dulu di shelter beberapa hari sambil menunggu dibelikan tiket untuk pulang ke daerah gitu kan. Ini enggak, tiba-tiba laporin katanya udah di Makassar. Aduh, saya bilang ini udah nggak benar. Saya langsung telepon Ibu Yani. Saya bilang, Bu, sepertinya kita nih dibohongin. Sepertinya kita kena scammer. Ya Tuhan, semoga itu orang masih sehat ya. Saya pengen konfirmasi, jangan blokir. Tahu nggak teman-teman semua ini, loloskan, minta tolong share ini video kalau kalian lihat. Saya ingin orang itu masih sehat dan melihat konten ini. Betapa engkau terlalu gitu ya. Ini benar dirimu kalian nih tersiksa atau gimana gitu, hanya karena uang 2 juta. Ada keterbukaan maksud saya gitu. Ini tiba-tiba dia laporin ke kita bahwa kami udah di Makassar kak, kita naik kapal. What? Gak masuk di akal nih. Tiba-tiba yang kalian katanya di Kamboja lagi nunggu surat SPLP, tiba-tiba udah di Makassar naik. Terus saya bilang, Ibu Yani, kayaknya saya harus meminta maaf kepada dirimu Bu, kita ini di scammer kayaknya. Terus kata Ibu Yani gini, masa nak, seumur-umur ini kalau saya ingat tuh lucu, mau ketawa mau maki gitu ya, maksudnya kayak lu baru ini kita tuh nolongin, kita tuh kena scammer lu, aduh Tuhan tolong. jadi teman-teman semua, waktu itu dia ngomong kan, jadi saya bilang gini, saya ini otak jalan gitu, saya bilang gini, oke, kalau kalian udah di Makassar, ini di sini yang saya minta tanda bahwa kita tuh dibohongin, kita tuh kena scammer. Saya bilang gini, kalau kalian udah di Makassar, oh kak, kami udah di Makassar sama keluarga, ini nggak jelas. Saya bilang, kalau gitu gini, karena kalian udah di Makassar, bisa nggak orang dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia akan bertemu kalian? Nah itu kan bagian dari care gitu kan. Ya siapa itu kan pemerintah, kalian bisa dapat uang tiket pulang dong, maksudnya nggak usah naik kapal kayak pengungsi gitu, kayak pengungsi Rohingya gitu ya, pokoknya gitu. Kalau mau diingat itu lucu. Oh nggak usah kak, nggak usah. Maksud lo, kita ini kan harus memastikan bahwa kalian nih sehat pulang gimana gitu. Tiba-tiba laporin udah dapat SPLP dan 2 hari kemudian udah di Makassar. Kan gak benar nih. Terus tahu ndak, karena saya bilang saya mau pertemukan dengan orang Badan BP2MI di Makassar, kita akan telepon orang BP2MI dan bertemu mereka gitu, bahwa ini mereka dari Kamboja gitu, pekerja migran terkendala dari Kamboja yang tiba kucuk-kucuk udah di Makassar gitu. Apa itu bro, ngomong ke saya, itu orang itu ngomong ke saya gini, oh nggak usah kak. Saya jengkel dong, baru sadar gitu.
ternyata kita di Skymark. Saya bilang, emang kalian nih memang ya, itu saya marah loh. Saya marah, saya bilang, emang kalian udah tipu. Saya bilang, saya akan lapor balik kalian ya. Saya bilang gitu. Oh, masa mau bilang kita tipu? Kita ini aja udah susah-susah untuk keluar dari Kamboja, masa kakak bilang kami tipu? Bro, kalau memang kalian gak tipu, saya ingin mempertemukan kalian dengan Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Oh, kita kan bayar sendiri, gak pakai uang pemerintah. Hey, yang kita sumbang 2 juta itu apa kalau bukan care gitu? Secara manusia kita care ke kalian gitu, membantu walaupun bukan pemerintah secara langsung ya bantu kalian. Kalau kamu merasa itu bukan pemerintah yang bantu, tapi setidaknya kan dari pemerintah ingin bertemu kalian gitu. Dengan kalian nanti udah bertemu dengan Badan Perlindungan Pekerja Imigran, kan tiket kalian mau pulang ke Manado itu kan nanti dibayarin gitu. Kok nggak mau tawaran seperti itu? Kan bohong gitu. Terus saya bilang, enggak, ini bohong, saya bilang. Kalian nih masih di Kamboja, kalian nih udah dicuci otaknya. Jadi teman-teman semua di Kamboja, dan saya tuh kan sebelum lanjut mengurusi itu, saya tanya-tanya ke mereka gitu. Saya tanya-tanya ke mereka bahwa itu kalian di Kamboja itu seperti apa gitu. Ternyata teman-teman semua itu yang telepon kita, halo selamat siang, ibu mendapatkan 2 juta rupiah, tapi bisa ndak transfer ke ini 100.000 dulu, nanti selesai itu anak-anak bangsa, anak-anak lulusan SMA, apalagi yang suka-suka main game, mereka tuh di coaching di sana, di trade di sana untuk menjadi penipu. Nggak gila tuh. Jadi teman-teman semua, di sini saya hanya berbagi pengalaman gimana kami pun yang membantu pekerja migran terkendala ditipu oleh scammer. Lucu, memang lucu. Dan sore itu ya habis saya kata-katain mereka karena kan dari Sulawesi Utara juga gitu. Oh, kita kak pemerintah nggak urus. Hei, pemerintah nggak urus, tapi kalian anggap apa saya? Maksudnya saya ngomong, kalian anggap apa? Saya ini juga berusaha gimana kalian supaya safe gitu. Terus oh enggak. Oh, akhirnya saya dengan semangat 45 merasa dibohongi teman-teman semua. Dan selesai itu saya bilang, nanti saya laporin kalian. Ternyata kalian nipu kita. Saya bilang gitu. Terus sore itu saya langsung telepon Ibu Yani. Ibundaku tercinta ya, Ibu. Bunda, kita ini sudah dibohongin ternyata ya. Terus kata Ibu Yani, Direktur Penempatan, masa nak, dia kan ngomong seperti itu, masa nak, iya Bu, kayaknya coba Ibu pikir, masa saya mau biar ini teman-teman kita yang terkendala bisa kan, maksudnya kita pertemukan dengan kepala balai di apa atau staf-staf di BP2MI Makassar gitu kan. Iya nak, kata Bu Yani, kan nanti kalau mereka memang benar-benar udah di Makassar kan tiket mereka ke Manado itu pemerintah yang bayar gitu. Saya bilang, enggak Bu, kita ini udah dibohongin, udah nggak usah Bu. Jadi pengalaman paling gokil mengurus pekerja migran terkendala, membantu mengurus Kamboja. Dan sampai saat ini saya tuh akar pahit sama Kamboja ya teman-teman semua. Jadi ada teman-teman kita yang dari Manado itu, dari Sulawesi Utara, yang selalu mempertanyakan tentang Kamboja. Wey, di sana bukan negara penempatan. Kamboja tuh bukan negara penempatan yang kerjasama sama pemerintah ya. Jadi jangan coba-coba stel-stel, kata orang Manado bilang, saya akan kerja ke Kamboja, lagi menunggu visa. Gak ada visa-visaan di sana, gak ada visa-visaan. Kalian tuh pergi hanya dengan paspor, gak ada visa-visaan di sana ya. Kecuali kalian kawin sama orang Kamboja ya visa tinggal lah. Tapi kalau visa kerja nggak ada, karena dia bukan negara penempatan. Sekali lagi, bukan negara penempatan. Biar kalian tuh lebih cerdas sebagai CPMI, calon pekerja migran, Google aja ya, negara penempatan yang kerjasama sama pemerintah itu nanti keluar apa-apa aja gitu ya, yang negara penempatan.
terutama yang di Asia gitu, yang memang kerjasama sama pemerintah untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Aduh, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah pengalaman saya yang paling gokil. Udah ditolongin, ditipu. Gila, memang gila. Bro, teman-teman, kalian kalau masih hidup ya, saya doakan bertobat cepat. Jangan gila gitu pekerjaannya. Aneh-aneh. Kalau kalian stres ya, perbaikilah gitu ya, jangan kayak gitu modelnya. Aduh, apalagi sesama kita dari Sulawesi Utara, gokil. Jadi itu pengalaman saya ya teman-teman semua, waktu mengurus teman pekerja migran terkendala di Kamboja, negara paling gokil yang saya pikir suka nipu-nipu, scammer, memang benar-benar penipu. Pokoknya seperti itu ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.